kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat ya Sobat Ambiar ya. Lihat deh, aku sama Karen lihat berdua ya. Tuh lihat, selannya sama. Kita berdua kayak pekerja magang. Kalau aku magangnya magang di sablon, dia magang di salon. Gak apa-apa, gak apa-apa. Kalian memang harus pakai baju seperti ini. Kalian kan ajudan saya, sini kanan kiri. Siap, Ibu Jenderal, siap. Siap salah, Bu. Siap salah. Ibu Jenderal kemarin kemana izin ya? Enak ya? Bobo, Ibu lihat gak ada yang berubah sama saya, Bu? ada iya. Gak ada jenggotnya. Kenapa jenggotnya nggak ada? Kenapa? Lebih baik aku mencukur habis jenggotku daripada aku mencukur hutan demi keperluan perut sendiri. Mencukur Tapi hutan. nggak cocok kamu Gimana ada. sih? Kenapa sih kelihatan lebih awet muda? Cocok kok lebih Enggak, enggak, tapi enggak. lebih glowing. Enggak, ih. Masa enggak sih? Apa? Kamu gak suka aku kayak begini? Enggak. Alah, percuma lah. Jangan lihat orang di penampilan. Lihat itu dari hati, lembut. Coba kita lihat beberapa orang. Kelihatan dari penampilannya ganteng. Buat apa ganteng kalau menyakiti pasangan sendiri? Iya, nggak boleh. Mendingan kayak gue. Iya. Kenapa lu? Kenapa? Gue, Apa? ya kan gue cakep. Apa adanya. Gue cakep apa adanya. Iya. Yang kayak gini. Kan orang itu ada orang yang memang menutupi segala macamnya Iya. nggak jadi diri sendiri. Nah, Bener. Iya. akhirnya Nih. nggak bahagia. Guys, ada bintang tamu Dan beberapa- akhirnya tersiksa, akhirnya ketahuan belangnya. Astagfirullahaladzim. Kayak bintang tamu yang satu ini beberapa katanya bulan gitu. yang lalu datang ke sini sama pacarnya kan. Mesra iya. banget. Tapi masa sih nggak percaya deh aku, Mas. Iya, pernah datang ke sini sama Aku tahu pacarnya. banget itu pacarnya baik kayaknya, Nah, memang ini baik. Sekarang datang ke sini dia sendirian tanpa pacarnya karena ternyata kita baru dengar kabar bahwa dia mendapatkan dugaan kekerasan dari sang mantan pacar. Sudah putus. Kekerasan secara fisik Sobat Ambiar. Duh, sedih banget dengarnya ya. Masa sih? Makanya kita akan hadirkan bagaimana ceritanya di pagi-pagi Ambiar. Kita hadirkan dia. Wulan Permata. Permata. Kau Pagi-pagi campur loh. diriku. Aduh. Jadi Wulan udah putus sama mantan yang kemarin datang ke sini. Itu beneran masa sih? Ya, Mi. Wulan. Udah putus. Udah. Kalau Wulan bisa menggambarkan perasaan Wulan hari ini setelah diduga mendapatkan kekerasan dari sang mantan, tuh apa perasaan kamu hari ini? Perasaannya alhamdulillah lega juga karena selama ini Ulan tutupin dari semua orang. Ulan pendam, Ulan selalu bilang ke orang-orang dia tuh baik segala macam karena Ulan gak mau dia dicap jelek sama orang. Lega. Masa Wulan si Fandri? Ya, Wulan, kami semua di sini turut bersimpati atas apa yang terjadi sama kamu. Tapi sebelumnya kami ucapkan terima kasih. Kita mau lihat dulu Sobat Ambiar apa yang dialami oleh Wulan Permata beberapa waktu belakangan ini yang diduga dilakukan oleh mantan pacarnya. 1 tahun pacarannya kurang lebih ya. ya, Kekerasannya tuh kekerasan seperti apa? Fisik, verbal, Iya. atau keduanya? Ulan ditonjok di Tonjok apa? lengan, Digituin. dijambak, ditampar, ditendang. Tapi Wulan ngomong kayak gini ada buktinya saya. Ada Ditonjok, dijambak, ditampar, ditendang, ya dicekik juga. dicekik. Kamu kan mungil. Wulan, itu kejadiannya pertama kali dugaan kekerasan fisik yang dilakukan oleh mantan pacar kamu itu pertama kali dia lakukan itu bulan keberapa saat kalian pacaran? Pada saat bulan Mei
Bulan Itu apakah berarti Mei Tahun ini? 2025 atau Iya, 2024? tahun ini? sebelum kalian datang ke Pagi-Pagi Ambiar sebagai bintang tamu? Apakah itu sudah pernah mengalami? Sudah. Hah? Oh, itu sudah pernah mengalami? Itu waktu tanggal berapa ya dia datang ke sini ya? Tanggal berapa ya, Jus? 4 bulan yang lalu ya. Artinya ketika kamu duduk di sofa ini sama mantan pacar kamu, menunjukkan kebahagiaan, keromantisan, ada yang kamu tutupi. Ya. Kenapa kamu menutupi itu? Apa ya, pada saat itu karena memang masih sayang ya sama dia. Ulan masih mau maafin dia, tapi semakin Ulan maafin, semakin Ulan ngerasa diinjak-injak sama dia sampai dikatain yang nggak baik. Berarti verbal juga ya? Verbal juga Berarti ya. tandanya KDRT yang dilakukan itu bukan hanya sekali, berkali-kali. Kali-kali. Dan berkali-kali juga kamu udah maafin gitu? Wulan, biasanya penyebabnya tuh apa sih yang bikin dia akhirnya marah walaupun ini tidak pernah dibenarkan, mau apapun itu penyebabnya ya. Tapi alasan dia tuh apa biasanya? Ketahuan selingkuh sih. Oh, jadi kamu melihat atau gimana ketahuannya? Ketahuan dari sebenarnya udah tahu, dia juga udah jujur sama Ulan pada saat itu. Terus dia bilang udah tidak berkomunikasi sama perempuannya, tapi kemudian beberapa bulan kemudian Ulan dapat info si ceweknya DM Ulan juga dan ngasih tahu sebenarnya udah sejauh itu hubungannya sama. Sejauh mana? Si ceweknya itu ngubungi si Fandri gitu. Ngubungin Ulan. Oke. Ngubungi Wulan, ngasih tahu. Ya takutnya kamu jangan mudah percaya, takutnya si cewek ini sakit hati karena mungkin Fandri juga. Dan secara terang-terangan dia jujur sama Ulan, dia lebih memilih perempuan itu, Mi. Oh. Oke. Secara terang-terangan dengan sadar bahwa dia memilih perempuan itu. Ya. Kita mau kasih lihat ada satu postingan. Masa sih Fandri gitu? Yang katanya mau spill, silakan spill. Ayo saya tunggu bukti-buktinya. Itu dari Fandri ya. Yang mau lapor polisi pakai bukti silakan spill semua. Yang mau somasi gas, KTP saya ada, alamat lengkap saya. Saya ditantang, saya tantang balik dengan realita. Anda penasaran? Saya juga hahaha. Bagian yang mana yang mau di-spill? Setelah itu mari kita bahas dengan seksama sedetail-detailnya apa yang terjadi. Jangan menilai dari satu cerita yang Anda dengar. Dengarkan dari pihak dia, lalu dengarkan dari pihakku. Setelah itu nilailah sendiri siapa yang drama dan mengada-ngada. Kalau alasannya saya mengancam dia dan lain-lain, saya tegaskan saya tidak pernah mengancam siapapun. Silahkan bebas bercerita semaumu dan nanti aku akan cerita bukan semauku tapi dengan realita yang ada. Oke, ini kalau ngomongin soal kekerasan memang Oke. harus... Tapi yang nggak enak tadi dibaca mungkin salah cara kita membacanya ya. Tapi tulisannya kayak nantang banget ya. Itu sebelum Ulan klarifikasi, dia yang duluan spill di TikTok, di Instagram. Dia sepil apa pertama saya? Ya kayak ngancem Ulan gitu loh untuk klarifikasi segala macam. Padahal Ulan bilang ya udah baik-baik aja, kalau kamu minta baik-baik ya udah nggak apa-apa, Ulan ikhlas. Ada buktinya itu. Ada, Mi. Oke, dia ngancem begitu sampai akhirnya ya ini yang terjadi. Akhirnya kamu speak up atas apa yang dia lakukan. Kalau ngomongin soal kekerasan, kalau mau melaporkan kan memang harus ada bukti ya, bukti Ya. kekerasan. Apakah kamu punya buktinya, misalnya foto atau visum segala macam? Udah, Ulan. Bahkan tangan Ulan bengkok pun karena ditarik Oh ya sama Allah. dia. Allah. Maaf, Mi. Kita minta disorot, di close up ini tangannya atau jarinya memang terlihat bengkok kalau dari kita. ini adalah bukti kalau ini ya. lebam ya, tapi ini boleh di close up teman-teman. Kan kelihatan nggak Jari ya. etis Ini apa yang dilakukan sama yang mantan kamu dilakukan? sampai jari kamu bisa bengkok begitu, Ulan? Ditarik Apanya ditarik Wulan? tangan. Aduh, Dan Ulan pun nggak sadar pas selesai ribut tiba-tiba tangan Ulan bengkok dan baru ngerasain sakit. Ulan, setiap mantan kamu melakukan kekerasan itu, apakah dia ada penyesalan? Ya, dia selalu Pelukin kamu. minta maaf pada saat itu setelah berantem segala macam, tapi tetap dilakuin lagi. Ini setelah berkali-kali kamu maafkan, akhirnya kamu sekarang speak up ya. Kenapa nggak dari dulu-dulu kamu speak up-nya gitu? Kenapa baru berani sekarang kamu speak up? Karena dulu masih punya rasa sabar dan masih sayang gitu, Mi. Iya, tapi kamu udah tahu bahwa dia ada selingkuhnya, ada selingkuh dengan orang, kamu pun masih nerima. Iya, Nah ini maksud Mami, kenapa kok sekarang kamu speak up? Udah karena dia bilang waktu itu udah nggak ada, terus udah menjalani hubungan udah lama segala macem,
terus bapak udah nitip segala macam sama dia, terus dia melakukan itu lagi gitu loh. Capek gitu kamu Iya. ya. Bapak siapa? Almarhum Bapak Ulan. Kamu cerita ke siapa aja ke keluarga kamu? Mama Ulan pun nggak tahu. Baru hari ini mama tahu. Baru hari ini sebelum kamu pergi ke sini atau kamu yakin karena mama akan tahu karena beliau menyaksikan kita? Ya, hari ini. Karena mama menyaksikan. Ini Wow. berapa tahun kamu sayang sama dia? Wulan? 1 tahun nih. 1 tahun. 1 tahun kamu sudah memberikan jiwa raga kamu, materi semua. Ya, materi semua Ulan bantu kebutuhan dia. Ya mami lihat di video kamu semua kamu Ya, kasih semua buat dia. Ulan tanggung kehidupannya. Semua, kamu bilang semua aku tanggung kehidupan dia. Yang ditanggung itu apa aja kalau boleh tahu? Ya, untuk biaya hidup dia, keluarganya, adiknya. Oh wow. Oh Maksudnya, iya. tapi Wulan kamu kayak gini tuh ada bukti nggak? Maksudnya kayak bukti transfer atau? Banyak nih. Banyak, oke sayang. Setelah kamu mendapatkan kekerasan fisik ya, kemudian lagi-lagi kamu mau memberikan transferan untuk dia dan juga keluarganya. Ya, karena keluarganya nggak tahu apa-apa. Jadi Ulan masih mau ngebantu. Ya karena kamu cinta, kamu udah dibutakan itu semuanya. Kamu kalau udah cinta bucin kan? Maaf, Wulan, setelah mendapatkan perlakuan kekerasan tersebut, untuk transferan tersebut memang kamu yang mau transfer atau dia yang minta untuk transfer dong? Ada di mana dia minta, ada juga yang Ulan mau membantu. Tapi lebih banyaknya ya dia. Kalau udah dikasih, bagaimana sikapnya ke kamu? Ya kalau ada maunya minta ini itu, dia baik banget. Dia lembut banget ngomongnya. Tapi kalau misalkan pernah nggak kamu tidak membantu ketika dia minta tolong? Pernah, tapi dia cuman diem dan langsung kayak cuek aja sama Ulan. Wulan, kalau boleh tahu ya, ini masalahnya baru pacaran gitu. Iya. Udah berapa banyak yang kamu keluarkan? Total kira-kira 2 digit, 3 digit? Mungkin kalau ditotalin secara keseluruhan mungkin ada di 2. 2 digit. Oke, ini juga Ya kita kan Wulan kan banyak show off airnya. Iya dong. Mana? Iya. ya terlepas banyak atau enggak ya, tapi Ya. kita menyayangkan juga ya, maksudnya kayak laki-laki seharusnya ini terlepas mau laki-laki atau perempuan ya, dia sudah sangat berbaik hati, Betul. kita sangat menyayangkan. Ini kita juga punya bukti rekaman suara Wulan yang diduga mendapatkan kekerasan dari sang mantan pacar. Oh, wow. Itu diapain? Oh no, diapain itu? Ulan ditonjok tangannya, terus Ulan nangis sakit, kesakitan, terus dia bilang gak usah drama, ngata-ngatain kata. Wulan, itu biasanya ketika kamu mendapatkan kekerasan secara fisik itu biasanya dilakukan di mana? Pada saat kayak random aja sebenarnya, kadang lagi ada di acara manapun, kadang dia ngajak ribut aja, nggak tahu tempat di mana. Dan itu kamu rekam itu gimana ceritanya? Ulan feeling nih obrolannya udah mau ngarah-ngarah ke ribut, Ulan kadang Pasti dia diam-diam langsung bakal rekam. pukul aku Iya. gitu, jadi kamu rekam gitu. Wulan, kamu cerita sama siapa aja sih masalah kamu menjadi korban kekerasan fisik dari mantan kamu ini? Ulan cerita sama beberapa, ada 3 bunda-bunda yang Ulan percaya. Dan sama teman Ulan, Rapsan. Oke, kalau dari temannya mantan kamu atau keluarganya, apakah ada yang tahu bahwa dia diduga melakukan kekerasan fisik ke kamu? Mantan pacarnya dia tahu. Dia memang suka melakukan kekerasan. Dia tidak pernah melakukan kekerasan pada saat sama mantannya, tapi memang watak selingkuhnya dari dulu tidak pernah. Oke, kalau keluarganya, apakah keluarganya tahu bahwa dia melakukan kekerasan fisik kepada kamu? Keluarganya satupun nggak ada yang tahu masalah ini. Bahkan malah Ulan yang dijelekan di depan keluarganya, seolah Ulan yang jahat, Ulan yang yang problematik dan Misalnya apa? Contohnya yang dituduhkan bahwa kamu yang bermasalah. seperti saya nggak bisa sama Ulan karena dia orangnya banyak drama gini. Tapi dia membicarakan hal itu tanpa bukti apapun gitu loh. Oke, tahu dari mana bahwa kamu dibicarakan seperti itu pada keluarganya? Dari chatnya. Dan banyak bunda-bunda yang DM dia terus dia balas, bunda-bunda itu kirim lagi ke Ulan.
Bunda-bunda itu maksudnya? Fanbase. Oke. Baik, ini salah satu imbas dari kekerasan bukan hanya secara fisik, verbal, tapi juga psikis yang dialami oleh Wulan. Salah satunya, ini kita mau ngomong ini juga sangat menyayangkan sekali ya. Kabarnya Wulan sempat ingin mengakhiri hidupnya. Oh ya Allah. Paham. Paham. Maksudnya kamu tuh memang bucin sekali, kamu cinta sekali sama dia kan? Karena dari awal Ulan sudah bilang kalau kamu mau main-main sama Ulan, gak usah sama Ulan ya. Karena Ulan dari kecil tuh emang butuh banget kasih sayang. Ya. Terus dia selalu meyakinkan Ulan ketika Ulan udah berharap dan bergantung sama dia melakukan hal itu. Jadi benar-benar terganggu juga. Psikis Ulan. Yang membuat kamu masih terus bertahan itu apa sih Wulan? Ulan Ya, nggak cinta ngerti. itu tadi. Ya itu. Saking Cinta. cintanya pada saat itu, saking Ya kamu berarti harus bisa mengobati perasaan kamu sekarang dengan hati yang lain. Itu udah solusinya. Biasanya kalau orang bucin banget. Karena sebenarnya physically Fandri ini kan memang ganteng ya, cakep, tinggi. Kita juga sudah tahu dan kenal sosok dia tuh sudah lama ya di sekitaran. Ini sama seperti bintang tamu kita kemarin ya. Ini kekerasan bagi siapapun itu tidak pernah kami Tidak dibenarkan benarkan. ya. Apalagi dalam urusan juga ya. urusan hati, urusan percintaan. Kami selalu mengingatkan, Tapi- sebelum mencintai orang lain, tolong cintai diri kita sendiri terlebih dahulu. Jika memang kita sudah mencintai diri kita, rasanya segala bentuk rasa yang kita butuhkan dari orang lain, termasuk validasi rasa sayang, perhatian, tidak akan perlu kita mengemis sebegitunya. Apalagi harus mendapatkan kekerasan ya, bahkan kita pun tidak pernah mendapatkan itu dari orang tua kita sendiri. Rasanya orang tua kita pun akan patah hati jika mengetahui anaknya mendapatkan kekerasan seperti itu. Seperti ibu kamu barangkali yang sekarang sedang menyaksikan bahwa sebelumnya beliau tidak pernah tahu. Ini yang jauh lebih menyedihkan sebetulnya. Betul. Sekarang gini, Wulan merasa sudah mengorbankan. Memang kan cinta butuh pengorbanan. Sekarang pengorbanan apa yang dia pernah lakukan ke Wulan? Sehingga membuat Wulan gak kepengen kehilangan dia. nggak ada sih kalau untuk pengorbanan secara materi Mi. Cuman di awal-awal dia sangat Bukan hanya lembut. gini, kalau kita kan kalau mencintai laki-laki sejatinya, kita itu kan kalau saya pribadi saya nggak lihat materi. Ya materi kita lupakan lah ya. Kita lupakan. Tapi apa sih yang membuat kamu jatuh cinta sehingga kamu nggak pingin kehilangan dia gitu? Manfaatnya buat hidup kamu apa? Dari sisi dia ya. Di awal-awal sih, di awal-awal dia Ulan pikir sosok laki-laki yang dewasa bisa membimbing Ulan, bisa menjaga dan melindungi Ulan di awal-awal. Tapi semakin Ulan jalani semakin banyak ketidakcocokannya, tidak nyamannya, banyak permasalahan-permasalahan. Ulan, ini kasus serius loh. Ini bukan masalah percintaan pemirsa, ini kasus yang sangat serius. Dan kami juga berkali-kali menyampaikan bahwa tolong siapapun yang menjadi korban kekerasan secara fisik, verbal dan juga psikis dalam sebuah hubungan, tolong speak up. Kamu apakah melaporkan ke pihak kepolisian? Sudah Ulan laporkan. Bagus. Sudah sejauh mana? Mudah-mudahan segera cepat diproses karena belum ada kelanjutannya. Sudah berapa lama sayang? Belum kurang lebih belum sebulan sih Mi. Oke, apakah mantan kamu tahu bahwa dia sudah dilaporkan? Enggak Berarti sekarang kalau dia nonton tahu ya? tahu. Dan Ulan sudah posting juga di sosmed kalau sudah melaporkan. Wulan, kamu manggil mama atau ibu? Mama, Mau bilang apa sama mama? buat Mama, maafin Ulan. Udah tidak mau dengerin omongan Mama. Maafin Ulan udah buat Mama kecewa. Kasih banyak, selalu ada di saat suka maupun duka. Mudah-mudahan Mama sehat terus, selalu support Ulan terus, panjang umur. Juga buat bunda-bunda fans Ulan, terima kasih masih mau mensupport dan mendukung Ulan. Dan mohon maaf kalau ada yang terlibat dalam masalah ini. Semoga cepat selesai dan bisa mengambil pembelajaran dari permasalahan ini. Amin.
Wulan, kita juga mau kasih lihat, ini ada satu kabar yang kami terima. Ada salah satu sahabat kamu yang juga merasa dibohongi oleh kamu. Kita mau kasih lihat yang satu ini. Viko, ada apa? Kenapa dia sampai mengeluarkan statement seperti itu? Sebenarnya kesalahpahaman aja sih waktu itu. Kesalahpahaman antara Wulan sama Fandri, dan Fandri yang tidak mau cerita ke Kak Viko dan Bang Fomal pada saat itu. Tapi alhamdulillah kalau untuk permasalahan hal tentang Wulan, Bang Fomal dan Kak Viko aman aja. Tidak ada permasalahan. Sekarang udah aman. Oke, itu Kalau kesalahpahaman kemarin apa? miskomunikasi. Miskomunikasi aja. Tapi sudah dijelaskan, Sudah dijelaskan, sudah selesai. Oke. Itu tentang apa sih marahnya? Tentang hubungan kita berdua aja. Oh, tentang hubungan kamu sama Fandri, di mana mereka lebih membela siapa, sayang? Sebenarnya mereka mensupport kita berdua, Mi. Oh, justru malah mensupport. Ya, cuman Fandrinya yang belum ada ketegasan untuk melakukan hal yang baik gitu. Oke, sekarang Viko dan suaminya apakah sudah tahu apa yang terjadi melalui versi kamu ya, lewat versi kamu? Ulan sama sekali nggak pernah ngasih tahu tentang masalah ini ke Kak Viko atau Bang Pemal. Jadi mungkin baru melihat Baru sekarang ya ngelihat. Apa alasan kamu menutup rapat ini semua? Tadinya Ulan ya udah kita damai aja, manusia kan gak luput dari kesalahan, diambil hikmahnya aja. Cuman semakin Ulan pendam, semakin banyak orang yang memojokkan Ulan seolah-olah Ulan yang jadi penjahatnya gitu loh. Padahal Ulan jadi korban gitu. Oke. Ya karena di sosmed kamu ada sebagian postingan-postingan kamu dengan maaf sayang, Iya. dengan laki-laki lain. Enggak, Mi, itu jauh sebelum Ulan. Itu sebenarnya permasalahan memang sudah ada dan Ulan udah putus, baru Ulan jalan. Wulan, tapi aku bingung, maaf ya, ini ngomongin soal kekerasan fisik loh, tapi kok bisa ya, ini kamu sebagai korban, merasa sebagai korban kekerasan fisik, ada buktinya juga, tapi ada orang menyalahkan kamu, kenapa kok bisa? Karena Orang itu nggak tahu ceritanya. iya, karena kadang dia suka ngebalas-balas DM orang gitu loh. Selalu bilang jangan suka percaya sama cerita Ulan, dia suka ngelebih-lebihin omongan, katanya suka problematik, keluarganya juga problematik sampai bawa-bawa keluarga Ulan. Orang termakan dengan omongan itu. Iya. Tapi penasaran juga ya kalau boleh bertanya ke pihak laki-lakinya sebenarnya yang diinginkan apa? Dia memilih Fandri itu setahu aku tuh anaknya kan so sweet Andri banget tuh kan. kita kenal dari zaman Iya kan. karena Fomal kan seorang desainer ya, maksudnya dulu kalau kita ketemu cukup kita itu- dekat dan Fandri selalu nempel sama Fomal kemanapun. Betul, ya. ketemu kita kan anaknya Cuma kan memang yang, ramah. yang penasaran apa ya tujuannya dan maunya apa gitu. dan dia memilih perempuan itu karena alasannya perempuan itu bisa menanggung kehidupannya. Perempuan itu menjanjikan kehidupannya yang baik, akan membiayai hidupnya, keluarganya. Ini statement mantan kamu? Carinya sosialita kali nggak sih? Ya, Ini statement mantan dia kamu? jujur sama Ulan. Aku milih dia bukan karena dia cantik, bukan dia tipe aku, karena keadaan aku yang milih dia. Ini disampaikan secara langsung kepada kamu? Secara langsung. Bisa dipertanggungjawabkan? Bisa. Dia menginginkan apa Wulan? Si cewek Perempuan? ini memang sudah menjanjikan untuk ngasih usaha, terus ngasih kehidupan yang layak untuk... Cewek ini siapa kamu? Bukan. Ceweknya selingkuhan. lagi selingkuhannya. Oh selingkuhannya? Heeh. Terus sekarang ini selingkuhannya itu berarti dia sekarang sama selingkuhannya. Iya. Dan Terus Wulannya itu diputus atau Wulan yang memutuskan sendiri karena Wulan punya ketegasan untuk diri sendiri atau Wulan ini diputusin sehingga Wulan seperti ini? awal-awalnya memang dia yang minta putus segala macam. Terus Ulan belum bisa, terus makin kelamaan Ulan makin sadar juga. Jadi makin capek loh, Mi. Oh iya. Baik, ini sudah menjadi kasus yang kita limpahkan ke aparat hukum. Ya. Kamu yang memilih dan kita juga berharap seperti itu. Karena ini kasus yang tidak main-main ya. Kita juga memberikan kesempatan kepada Fandri. Selamat pagi Fandri, jika menyaksikan pintu kita terbuka Fandri harus lebar. datang deh ke pagi-pagi Ambiar. Ya kita berikan waktu. Kalau memang ingin juga Ya. mengklarifikasi Betul, atau betul. kayak Kan seperti yang tadi ya. postingannya iya. Kedua belah Kita pihak tunggu ya Fandri berhak ya. untuk bisa Iya dong, klarifikasi bicara atas apa lah. yang terjadi. Baik-baik saja buat kamu, semoga Wulan kalian bisa tetap lebih semangat, baik-baik. sayang. Harus Makasih kuat banyak, ya. Apapun itu semoga bisa menjadi pembelajaran. Ingat mencintai diri sendiri terlebih dahulu. Kita akan kembali saat lagi. Hanya di pagi-pagi. Pagi-pagi ambiar, otak ambiar. Geger! Selamat
Sobat Ambiar, kali ini kita akan hadirkan seorang ustadz bersama dengan sang Wah. istri, di mana beberapa bulan yang lalu qadarullahnya kita mendengar kabar bahwa sang istri ini harus keguguran buah hati, di mana sudah ya kita tahu ya ini yang dinanti-nantikan selama ini Ya. di kehamilan yang keempat ya di pagi-pagi Ambiar. Kita akan dengarkan bagaimana kisahnya. Ini dia Ustadz Riza dan juga Indri Giani. Silakan Ustadz Riza dan juga Mbak Indri, sehat ya? Alhamdulillah. Gimana keadaan sekarang setelah beberapa bulan berlalu? Sudah mulai lupa sih. Sudah mulai lupa ya? Iya. Ustadz, kita mendengarnya tentu saja ya bagaimanapun ini qadarullahnya ya. Iya, Sudah betul. menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Mbak Indri secara fisik dan juga mental bisa lebih siap untuk tentunya Amin. menghadapi apapun ke depan. Amin. Kami semua di sini mengucapkan Terima kasih. Ini menjadi pembelajaran pun juga buat yang sedang mempersiapkan kehamilan atau juga proses persalinan. Ya, dilancarkan. ya. Dilancarkan, dimudahkan, dan diberikan kekuatan. Kita mau kasih lihat juga bagaimana cerita dari sang istri. Ya. Liburannya ini di bulan Juli ya. Juli. Insya Allah Juli. Ini kehamilan yang keempat. Keempat. Kehamilan yang keempat. Kehamilan yang keempat. Kehamilan di bulan keberapa saat itu? Kandungan bulan berapa? 2 minggu. Masuknya udah mau 6 minggu. 2 minggu. 6 minggu. Mau 6 minggu. Itu Jadi berarti nggak ketahuan jenis kelaminnya apa ya? Belum, sudah sempat nempel embrionya tapi nggak bertahan. Jadi udah mulai ada gumpalannya. Jadi udah mau membentuk plasenta, tapi ternyata nggak. 1 bulan setengah itu ya. 1 bulan setengah. Oke, ini kan prosesnya bayi tabung ya. Bayi tabung. Dokter cerita nggak apa yang menyebabkan karena ini bukan kali pertama bayi tabung yang dilakukan. Oh, sebelumnya pernah Ustadz bayi Riza dan tabung juga Ya, yang kembar sebelumnya bayi tabung. Mbak Indri ya. Apa yang menyebabkan keguguran di kehamilan kali keempat Mbak Indri? Di awal sudah ada warning dari dokter kalau istri itu menstruasinya nggak lancar, Mbak. Itu salah satunya kan. Jadi tang bulangnya itu nggak beraturan. Sama bentuk rahimnya juga sudah nggak seperti waktu pas mau kehamilan kembar yang sebelumnya. Karena kan sudah pernah melahirkan ke-3 kali dan ini anak keempat kan. Jadi mungkin bentuk rahimnya sudah nggak sempurna waktu masih baru anak 2 gitu. Anak 2 masih bagus waktu itu. Mungkin karena udah seringnya melahirkan. Jadi kan namanya rahim kan kembang kempis gitu kan, Masya Allah. Secara general sih nggak ada gangguan. Waktu dicek di awal sebelum transfer embrio, oke, semuanya bagus. Cuman memang siklus haidnya nggak bagus. Nanti ada peringatan. Sempat dikasih option 1 aja gimana jangan 2. Iya. Gitu. Kenapa dok kok 1 aja jangan 2? Kita sempat nanya-nanya nih kok ditawarin yang 1 ya. Iya nih kondisinya memang nggak seprima yang awal. Oke. Waktu penanaman yang awal. Itu untuk sel telurnya sendiri karena kan untuk IVF untuk bayi tabung sendiri kan memang kita memiliki keputusan mau bayi kembar Iya. atau tidak. Bisa dipilih lah ya, Iya. mau Iya, kembar betul. atau enggak. Mau ditanam berapa embrio? Mau ditanam berapa embrio, memang keputusan dari awal kita coba kembar, kita coba beberapa embrio deh. Karena Iya. waktu pas sebelumnya pernah berhasil 2, jadi kita pede gitu untuk tanam 2 aja deh. Sisa 3. Ya. Yang kemarin sisa Sisa 3. dari yang tahun Sayang sebelumnya. kalau nggak dipakai. Sama istri, nggak kasihan tuh si kecil nunggu-nunggu gitu. Tapi mungkin ada kemungkinan juga kan embrio itu kan mungkin karena terlalu lama juga kan di freezing. Oke, udah berapa tahun Teh akhirnya? Itu Dari 3 tahun kehamilan lebih ketiga. ya. 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun. Terus juga itu kan yang bukan di PGTA. Kalau di PGTA itu kan bisa kelihatan Kualitasnya. ya kualitas embrionya. Ya. Jadi dari 3 embrio itu kita punya 1 yang kualitasnya bagus, yang 2 itu enggak. Jadi kita pede aja karena waktu yang kembar yang sebelumnya tuh juga acak gitu. Oke. Menurut dokter tuh maksimalnya tuh untuk freezing Freeze egg tuh berapa lama sih egg freezing? 2 tahun lah. 2 tahun. Kamu di tahun keberapa sekarang, Wi? Kan egg 6 freezing ya, juga. 6. Enggak baru 2, bentar lagi kayaknya 2 tahun. Sayang jangan lama-lama cepet lamar aku ah. Siapa? Dewi juga egg freezing soalnya. Dia egg freezing juga. Iya. Iya.
Ustadz, sambung doa ya Ustadz. Iya, Soalnya suaminya belum datang. Tapi nggak apa-apa kan bentuk ikhtiar ya. Iya. Sekarang teknologi udah canggih. Tinggal ada Berisik suaminya aja dulu. Ustadz, langsung bayi kembar ya. Jadi itu takdir yang memang harus butuh campur tangan manusia. Ya. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Takdir mu'allak itu harus ada campur tangan kita. Termasuk freezing, pengen punya anak kembar dan lain sebagainya. Padahal nggak ada turunan kembar ya. Ada. Oh, Dari ayah ada. iya. Tapi kan sekarang ada teknologi ya. Iya. Ini ibaratnya campur tangan manusia kayak seperti kita bekerja aja. Maksudnya kan rezeki nggak mungkin turun dengan Betul. begitunya. Tapi Harus kan kita bekerja. juga harus bekerja. Iya. Kurang lebih seperti itu ikhtiarnya ya. Betul. Ustadz, tapi ngomongin soal Ustadz Riza dengan segala macam pemahaman tentang ilmu agamanya, gimana caranya untuk bisa memberikan ketenangan secara lahir dan juga batin kepada istri. Walaupun bagaimana Indri Giani adalah seorang manusia biasa, walaupun suaminya adalah seorang ustadz, agar diberikan ketenangan dalam masa-masa sulit saat itu. Iya. Suami juga sedih waktu itu. Prinsip aku itu sebagai seorang imam menjalankan surat An-Nisa 19, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Memperlakukan istri dengan baik itu sumber dari ketenangan seorang istri. Dari awal saya menikah, saya tanamkan tuh agar bisa menjadi imam yang menenangkan bukan menegangkan. Menenangkan bukan menegangkan. Iya. Oh dengerin kameramen, menenangkan bukan menegangkan. Oke. Maksudnya itu gimana sih Ustadz, gimana? Iya, dalam artian konteks sebagai seorang suami itu kan ada yang mau selalu minta dimengerti. Saya nggak begitu tuh. Saya akan selalu mengerti dan memberikan pengertian sebelum saya minta dimengerti. Saya tidak banyak menuntut tapi memberikan apa yang dia inginkan. Nanti biasanya feedbacknya hal jazaul ihsan illal ihsan. Setiap kebaikan yang kita lakukan akan berbalas dengan kebaikan yang dia berikan. Itu yang saya lakukan sih. Saya nggak banyak menuntut harus gini begini, enggak. Cuman servis apa yang bisa saya belikan saya kasih. Apa yang saya bisa maksimalkan saya kasih. Nanti nggak usah dituntut, dia akan memberikan yang terbaik buat saya. Tuh Wulan dengerin. Yang menenangkan Jangan cari yang bukan menegangkan Wulan. menegangkan. Kalau ada yang menegangkan Wulan kayak Mami DP, bye. Ustadz, tapi kita mau kasih lihat ya, ini ada juga komentar netizen. Ya, mereka berkomentar tentang Mbak Indri Giani yang kemarin baru saja mengalami keguguran. Ada aja komentar netizen. Ya. Innalillahi, baru beberapa waktu lalu Kak Indri posting soal Kehamilan yang punya anak banyak yang komen pro dan kontra. Astagfirullah, sepertinya kena ain, yang sabar ya. Oh, astagfirullahaladzim. Next. Sama loh Mbak, aku juga kayaknya kena ain soalnya anak aku tiga-tiganya meninggal dalam kandungan. Ya Allah. Turut berduka, tapi sorry banget Ustadz kan ngerti ain tapi kenapa? Kenapa? Maaf Kak, apa itu kena ain ya Kakak? Makanya tiap rencana itu jangan diposting. Kena ain itu kakak, gue yakin, astagfirullah. Ini udah berasa Tuhan ya. Ustadz, Gimana Ustadz menanggapi itu? sebagai seorang ustadz dikomentari sama netizen, kena ain, gimana tuh? Kita tidak memungkiri penyakit ain itu ada. Makanya Nabi berkata penyakit yang banyak membunuh umat Rasulullah itu adalah penyakit ain. Setiap melakukan sesuatu ada saja orang yang takjub dan membenci. Jadi penyakit ain itu bukan cuma orang yang membenci, tapi yu'jibuhu. Orang yang suka sama kita, misalnya Mbak Dewi, ada orang yang bilang sama Mbak, ih cantik ya Mbak kena ain tuh. Jadi nggak boleh langsung bilang cantik. Awali dengan kalimat Masya Allah, la quwata illa billah. Cantik ya begitu. Makanya orang nggak boleh langsung, ganteng ya. Orang yang dibilang ganteng itu langsung kena ain. Memujinya dan menghina seseorang itu kena ain, Mbak. Terus kemudian apa jawaban kita Ustadz? Misalnya kita tidak punya hati atau niat untuk memamerkan. Apa jawaban kita ketika ada orang yang bilang, ih cantik. Biasanya kan kalau artis kemana-mana nyanyi kan, kayak aku kan udah sampai bosan dibilang cantik kan Ustadz. Tapi bener juga. Ya benar, maksudnya kan Bagaimana? banyak juga orang yang nggak tahu bahwa harus diawali dengan kalimat itu. Masya Allah la quwata illa billah. Masya Allah la quwata illa Ya kalau kita, karena orang itu nggak paham, kita harus punya berdoa. Maka setiap mau tampil di hadapan orang, mau posting di Instagram itu ada doanya Bismillahi arkika min kulli syai'in yu'dika min sarri kulli nafsin au ainin au hasidin Allahu yasfika Bismillahi arkika. Itu doa yang dibaca, jadi nanti orang yang melihat itu nggak
nggak ngasih efek sama kita. Karena kita sudah baca doa Mbak Dewi. Gitu. Tapi memang Ain itu benar-benar nyata. Oke, Mbak Indri tapi sempat terlintas dalam pikiran Mbak Indri nggak? Mohon maaf saya harus nanya ini ya, dengan komentar-komentar netizen tentang Ain segala macam, sempat terlintas nggak Mbak Indri dengan kata-kata Ain tersebut? Oh, stres sempet. Waktu itu suami pernah Nangis bilang, terus tuh waktu itu awalnya. jangan dibales-balesin. Cuma mungkin hormon itu kan udah keluar hormon hamilnya kan. Jadi kan itu sebenarnya memang sudah hamil gitu. Jadi itu sensitif banget baca-bacain komen. Jadi aku bales-balesin satu-satu. Terus belum lagi ada berita suami yang waktu pas bilang kita mau program itu juga banyak komentar-komentar buruk. Nggak bersyukur lah, Iya, jadi sudah punya anak, mau anak terus. Jadi nggak terima gitu sebagai istri, suamiku digituin gitu. Jadi aku balesin satu-satu, lama-lama capek sendiri. Mungkin itu juga yang membebani pikiran, akhirnya ya Guguran. stres, guguran. Semoga bisa diberikan ketenangan hati dan juga pikirannya ya. Termasuk hati dan juga pikiran siapapun itu yang sedang menyaksikan para suami di luar sana. Karena pada akhirnya melihat seorang Ustadz Riza memuliakan istrinya, ada aja yang berkomentar. Tapi kita lihat bagaimana cara Ustadz Riza memuliakan istrinya terlebih dahulu ini. Iya, cuci piring. Saya bilang yang berat-berat serahkan sama saya. Karena memang seorang istri itu diciptakan menikah bukan buat mencuci, bukan buat pemasak. Iya, bukan jadi ART ya Pak Ustadz. Bukan buat pembantu, tapi melayani suami. Itu Di situ yang heboh gua sama Nasar ya. ya, itu aja yang sudah menikah loh. Ustadz, kita punya teman, lebih tepatnya kita punya bintang tamu, nikah aja belum tapi dia nafkahi cowoknya. ada bintang tamu Jangan kayak ada gitu. bintang tamu yang sana. Jangan kayak gitu. Bintang tamu yang Jangan kayak gitu. Berarti Wulan ini kan berarti mencontoh maminya. Tapi itu bener Dewi ya. Ustadz memuliakan istri ya. Iya. Oke, aku mau nanya sama Mbak Indri aja deh, jangan sama Ustadznya deh. Kalau Mbak Indrinya sendiri deh ngerasa dimuliakan itu contoh kecilnya deh. Banyak sih sampai nggak bisa dijabarkan satu-satu gitu. Karena dari hal kecil aja itu, dari hal kecil, dari Misalnya? perintilan istri deh gitu. Misal? Apa ya, hal kecil mungkin makan kali ya. Udah makan belum, pagi, siang, malam ditanya. Terus Udah makan kalau biasa capek- dong? Kalau capek jangan ngapa-ngapain. Apa aja sih semuanya. Pekerjaan rumah misalnya? Gak boleh ngapa-ngapain. Maaf, gosok baju? Enggak. Kita di rumah Mbak ada ada 30 ART. Oh, sorry berapa ART? Iya. Berapa ART? 30. Mbak Dewi, iya ada orang nanya sama saya, ngapain banyak orang buang-buang uang? Nggak usah, ini serius 30 ART? Iya. Ngapain aja 30 ART? Iya. Itu pertanyaan semua orang yang main ke rumah. Aduh 30 Nah, ini ART. serius 30 ART? Kalau satu airnya dibayar berapa? Normal berapa sih normalnya? Ya katakan 4 juta, 5 jutaan lah ya. 4 jutaan. Iya itu Iya. berapa? 4 kali 3 Iya. berarti 120 juta per Nggak, bulan. Ustadz. Mengeluarkan tuh ART aja loh Ustadz. Terserah deh, kalau masalah gaji Ustadz pasti mampu, tapi 30 ART ini ngapain aja? Jadi saya melihat Bantu istri di tangan suami yang baik akan menjadi ratu. Tapi istri di tangan suami yang tidak baik Udah. Teruskan, Jadi tolong. akan menjadi. akan menjadi Jangan. Ustadz. iya. Jangan. Artinya banyak laki-laki yang selama ini meremehkan atau tidak membuat istrinya senang dan bahagia ya. Padahal tugasnya itu laki-laki akan terhormat dan berderajat. Apabila? Rezekinya akan dimuliakan kalau betul-betul setulus hati dan sekuat tenaga membahagiakan istrinya lahir dan batin. Mbak Indri, aku mau nanya ya, apa rasanya sih punya 30 ART? Ya pasti menyenangkan ya, semua pekerjaan kita lakukan ya. Ngapain aja 30 ART? Oh kita yang 2 aja punya. Jadi untuk Gimana ngurus 30? bersih-bersih rumah itu ada 6 laki-laki. Oh. Oke, bersih-bersih rumah 6 laki-laki. Ya, kemudian Jadi Mereka ini itu halaman untuk- rumah, untuk mengatasi- kolam renang, kolam renang. kolam Mengatasi- renang. mengatasi keosidian suami saya. Saya orang Jadi yang suami perfeksionis, saya Mbak. itu nggak boleh ada rambut satu jatuh, nasi lampu jatuh gantung satu. harus dielap tiap hari. Semua Enak ya punya suami kayak gitu ya. gitu. Tapi kadang ya. suka ribet. Tangga. Karena benar-benar baju. semuanya harus rapi. Aduh. Jadi Mbak Indri Mungkin dengan orang merasa 6 berkah ya buat aku. Mbak Indri- Bisa istirahat dulu nggak sih? Nggak usah mikirin yang ada yang kotor Enak banget sedikit kayak gitu aja. loh. dengan 30 ART tidak ada satupun pekerjaan rumah tangga yang dilakukan oleh Mbak Indri. Nggak boleh. Masak, Boleh. masak.
Masak paling cuma aku masakin suami aja. Apa nyambel. Kalau saya request sesuatu, saya ingin masakan dia, baru dia bikin. Oke, dari 30 ART, kalau lebaran itu gimana? Pulang setengah orang. Setengah pulang, setengah nggak boleh. Saya bagi 2. Oh iya. Jadi gantian rolling tuh. Jadi Tapi ini yang penting gajinya kalau lagi lebaran gitu kan itu ya Ustadz, apa namanya infal gitu berarti enggak? Iya kan. Double. iya untuk urusan gaji, saya memang prioritas. Saya bilang sama istri, yakin dengan perkataan Rasulullah, wallahu fi ainil abadi makanal abdu fi aini akhihi. Hidupmu akan terbantu oleh Allah selama kau rajin membantu kehidupan orang lain. Sebagian banyak orang yang kita bantu hidupnya, semakin kuat rezeki kita. Amin, ya. Untuk karyawan saja Mbak Dewi, semua sekolah biaya karyawan saya itu kami yang tanggung. Wow. 42 karyawan itu kami yang tanggung. Anak-anaknya, sekolahnya, masuknya, biaya SPP-nya, buku-buku. Kapan-kapan kita ke rumah Ustadz. Ustadz, aku mau nanya ya. Pengen bikin konten. Enggak bikin konten, mungkin mereka gini. Ya, cuci, lipat. Dan Bentar, kan setiap manusia itu Seru ditakdirkan oleh Allah dengan berbagai macam cobaan. Iya. Kan kalau kita ngeliat dari segi materi, kasih sayang, cinta, semuanya kan sudah dimiliki nih Ustadz. Ya. Cobaannya apa ya? Kita jadi penasaran. Masa sih nggak dicoba? kekurangannya, Bukan, cobaan dan Cobaan. ujian. Ya itu tadi salah satu. Ada, Cobaan dan ujian mesti ada lah ya. Dalam kehidupan itu mesti ada. Ya Mungkin OCD tadi mungkin ya. contoh nih Ustadz kayak saya nih, harta nggak kurang-kurang, semuanya ada, tapi belum dikasih suami, contoh. Nah, pasti kan namanya manusia ada kekurangan dan kelebihan. Kalau Ustadz sendiri, Nah, semua sudah punya apa Ustadz? mungkin kami ujiannya itu adalah keluarga dan orang-orang yang seringkali kita bantu hidupnya Mbak Dewi. Diuji oleh orang-orang terdekat. Iya terdekat. Ya, Jadi Ya. banyak orang-orang yang akhirnya menggantungkan hidup kepada kita. Baik, tapi mungkin bukan hanya itu saja, tapi juga datang dari mereka yang memberikan komentar, termasuk Oh ini ya. Kita mau kasih lihat. Ini ujian ya. Ya ini juga. kalau di kampungku suami yang bantuin istri itu suami pengangguran. Ah. Kamu materi enak lah kalau seorang kuli udah kerja angkat berat di rumah masih jadi ART, tidak lihat itu seandainya Anda. Maksudnya gimana sih? Di Indonesia istri jadi bla 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 plus urus mertua. Oh, di ART, jadi Uangnya ART ya. datang sendiri Tidak sih, jadi tidak masalah. jadi masalah lah kita. Jika kita laki yang nyuci beberes rumah untuk hidup, uangnya dari mana? Oh, protes ya, oke. Khusus buat Cuma suaminya yang nggak kerja berat, yang bukan kuli. Coba kalau suami kuli pulang rumah suruh nyuci baju yang ada dar der dor. Garis bawahi, berlaku tuh suaminya yang banyak duit. Oke. Fakta di lapangan banyak istri yang yang jadi tulang punggung, urus semuanya. Suami hanya membantu semaunya dia. Kasihan deh. Jadi ini Ustadz, Nggak, banyak yang protes bahwa kehidupan para suami ini ya berbeda lah sama kehidupan Ustadz. Ini ibaratnya mereka membandingkan ya, kalau mereka udah kerja capek banget, ibaratnya pekerja bangunan udah capek segala macam, gimana mau memuliakan istrinya gitu, katanya. kurang lebih gitu. Yang ada malah kan kamu harus bisa ngerusin suami. Suami udah Sebenarnya capek di memuliakan rumah. istri itu kan banyak caranya ya. Kadang kan ada suami itu yang merasa dia capek di luar, di rumah cuma mau dilayani gitu. Jadi sebenarnya istri itu bukan hanya menuntut secara materi aja, tapi begitu pulang ke rumah itu hadir seutuhnya gitu. Capek tapi ngelihat istri kan juga di rumah nggak diem ya, masak, ngurus Ini perlu anak. diluruskan aja. Sebagai seorang pendakwah, kerja dari gelap, pulang gelap, apakah di rumah santai? Enggak. Saya ngepel, saya nyacu, nyetrika, bahkan underwear istri saya aja yang nyuci. Itu sebelum ada ART, jujur aja saya. Sebelum ada ART, semua tugas bersih-bersih saya yang handle. Artinya, apakah payah? Ya payah iya. Tapi ada cinta di balik itu semua untuk memuliakan istri. Istri udah capek banget. Hamalatuhu ummuhu wahnan ala wahnin. 3 wanita yang capek itu karena melahirkan, mengandung dan menyusui. Itu sudah berat banget untuk dibebankan nyuci, nyetrika dan masak. Kalau sudah melahirkan, menyusui, itu sudah tugas yang paling berat. Kita laki-laki ngerti dong.
untuk menghandle semua pekerjaan dibantuin, gitu. nggak usah dia Iya. semua gitu ya, Ustaz. Begitu. Jangan lihat antara kaya dan tidak, mau kuliah atau tidak, niat Tapi kan- hatinya mau bantu istri apa Tapi kan enggak gitu. Ustadz fakta di lapangan jarang laki-laki yang tahu iman. Jadi dia merasa bahwa aku udah kerja banting tulang untuk biayai kalian. Itu kalian yang harus melayani salah. aku. Betul, itu yang salah. Yang persepsi harus diluruskan. Tapi ada statement yang bagus dari Mbak Indri bahwa sebetulnya yang dibutuhkan istri itu ya walaupun memang ini penting juga bukan hanya sekedar harta seutuhnya tapi hadir Keberadaan, seutuhnya. Kita akan balik saat lagi. Hatimu tempat pelindungku dari kejahatan syahwatku. Tuhanku ambiar, geger. Sobat Ambiar, berikutnya kita punya bintang tamu seorang artis dan juga aktivis yang sedang mencari keadilan untuk anjing yang bernama Nina. Sudah kurang lebih 8 tahun berlalu tapi sampai dengan sekarang tersangka masih juga belum ditahan oleh pihak kepolisian. Ya. Di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan ini dia Melanie Subono. Welcome back. Kita kemejanya putih-putih ya. Jadi kita lagi melamar pekerjaan I kayaknya. know, right? Pekerjaan ya. Kayak ngelamar kerja. Sehat. Alhamdulillah. Kemarin sampai ke Komisi 3 DPR RI ya. RDPU ya. Sampai pergi ke sana untuk mencari keadilan bagi Nina Ah, ya. panjang banget sampai ke sana ya, Kamel. Aku juga bingung. 8 Karena saya tahun bingung sudah. makanya ke sana. Oh, iya. Baik, Melanie Subono kami semua mengucapkan terima kasih banyak sudah hadir. Terlebih dahulu kita mau kasih lihat seperti apa kisah seorang Melanie Subono mencari keadilan untuk anjingnya, Nina. Ini kasus sebetulnya sudah cukup lama ya, 8 tahun yang lalu. 2017. Ya, sempat mengikuti juga sebetulnya. Tapi kita mau sedikit flashback untuk kembali mengingatkan untuk Sobat Ambiar. Kasus Nina ini sebenarnya awalnya itu gimana sampai bisa menitipkan ke Doni Herdaru ya, Animal Defenders. Ya. Waktu itu gue kecelakaan. Nih yang pasang pen ini. Jadi gue nggak bisa ngurusin anak-anakku, nyebutnya anak-anak. Gue nitipin 4 atau 5 anak-anak ke dia. Why? Karena pada saat yang bersamaan dia satu-satunya shelter di Indonesia yang ngumumin di medsos pakai papan akhirnya resmi berbentuk yayasan legal. So I believe. Plus aku kenal orangnya. Nah setelah aku udah mulai oke, aku coba ngambil 4 anjing tuh balik. Katanya yang satu lagi ada mau coba ajarin dia sosialisasi dengan anjing lain dulu deh. Gitu Nina kan. itu? Nina. Kok lama-lama tiap kali gue datang, gue jemput, gue ini segala macam. Enggak pernah ada. Dianya nggak ada, Ninanya nggak ada. Ya karena segala bentuk komunikasi gue coba nggak bisa-bisa. Akhirnya 2017 itu gue ngomong di Instagram. Disitulah meledak semuanya kan. Tapi pada saat tahun itu kan Undang-Undang Perlindungan Satwa Domestik memang belum berjalan ya. Justru kasus Nina ini yang ngebuka jalannya si Undang-Undang Satwa Domestik yang sekarang disahkan gitu. Salah satu kasus awalnya gitu. Jadi ya karena waktu itu Undang-Undang Satwa belum bisa, akhirnya mulailah terpertanyakan status yang diakuin tuh legal berbentuk yayasan. Kemenkumham mengeluarkan surat, enggak belum. Kemensos mengeluarkan surat, oh nggak bisa, ini belum ada izinnya, jadi dia tidak boleh crowdfunding. Yang kayak gitu-gitu loh, akhirnya memang melebar sendiri gitu, bukan aku yang melebarkan, melebar lah. Tapi kok lama, sampai 8 tahun. Nah namanya kasus itu kan ada undue delay ya istilahnya, kalau udah kelamaan. Kalau sampai titik tertentu, itu akan dianggap kasusnya kadaluarsa, nggak bisa diproses lagi. Ya. Nah, karena itu sudah mau mendekati itu, jadilah kemarin ke Komisi 3 untuk RDPU. Oke, sebentar, Kamela nih. Akhirnya memang Nina ditemukan sudah tidak bernyawa lagi. Sampai hari ini gue tidak tahu Nina di mana dan Jadi kenapa. nggak ngerti wujudnya kemana. Enggak. Dan dalam proses 8 tahun ini sudah ada 2 atau 3 kali aku lupa usaha untuk RJ Restorative Justice coba damai dari pihak terlapor. Nah, tapi setiap kali aku aku damai, aku cuma tahu Nina di mana kok gitu. Besoknya diingkari oleh beliau sendiri gitu. Nah, per Juni 2025 beliau sudah ditetapkan tersangka di Polres Jakarta Selatan. Untuk kasus? Ya akhirnya bukan anjing ya, karena meluas, diduga penipuan, diduga penggelapannya tadi, yayasan, donasi. Untuk dari pelaporan siapa? Aku. Oke. Nah abis itu
di Polda Metro Jaya pada aku lupa Oktober 2025 kalau nggak salah sudah ditetapkan tersangka juga. Sama kurang lebih pasalnya. Dan dua-duanya beliau gugat pra-pit peradilan, pra-peradilan, pra-pit. Dua-duanya udah ditolak. Jadi ya pada saat ke Komisi 3 itu RDPU kita bertanya ini udah tersangka dua-duanya. Aku udah nggak mungkin narik balik kasus kan soalnya dua-duanya udah tersangka, dua-duanya udah pra-pit, udah ditolak lalu apa? Oke, Kak Melani. Kan wujudnya nggak ketahuan Kak, kayak gimana Kak? Wujudnya sih Nggak tahu. Jadi aku cuma dengar dari salah satu pekerja beliau, Nina udah nggak ada. meninggal. Oh, Nah, terus pada saat salah satu usaha damai itu kan bikin video bareng nih. Doni dan aku tiap kali diajak damai, ayo. Aku karena lawyer aku selalu bilang, dia ajak apa, kita selalu hargai dan datang. Dan nih, bikin video itu tanpa edit, full dari dia datang sampai pulang, dia mengakui, yes, emang saya nggak membentuk yayasan, emang saya nggak ini apa segala macam. Nina itu sudah mati. Aku tanya, kalau mati kubur di mana? Atau abunya kalau dikremasi, kalau aku selalu kremasi, di mana? Itu muter-muter tuh. Oke, kesepakatan hari itu adalah oke, aku minta tuh lo akan ngasih donasi, lalala, pokoknya aku akan tarik laporan, terus kita akan tayangin ini sama-sama, post di YouTube. Nggak berapa hari kemudian aku disomasi dengan katanya itu waktu itu pemaksaan, dia nggak really inget melakukan itu, jadi aku udah yang Oke. ya udah gitu. Malah disomasi balik ya. Iya. Akhirnya kemarin ini Kak Melani Subono datang ke DPR RI, ya. Komisi 3. Komisi 3. Ini untuk pelaporan yang mana yang tidak berjalan? Undue delay, semuanya dalam 8 tahun. Kenapa sudah tersangka, udah jelas, udah pakai saksi ahli yang mereka minta, polisi segala macam, udah pra-pit, udah ditolak. Lalu? Untuk semua pelaporan. Baik, kita mau kasih lihat sebuah artikel. Tangis Melani Subono saat laporannya diremehkan polisi, ya elah mbak, duit 20 juta rupiah doang. Ada statement seperti itu. Maksudnya 20 juta? Jadi ini juga yang kemarin ditanyakan ke aku gitu. Polisi ini kan lagi banyak mau memperbaiki cara kerja mereka ya. Jadi itu kemarin juga ditanya, gimana mbak ingat nggak siapa yang mau? Enggak pak, karena itu bentuknya ceplosan, namanya kita diperiksa kan. Dan ini kan udah tahunan lalu ya, meja, terus artinya kan yang laporan banyak nih, yang lagi diperiksa. Ada yang lagi lapor kayaknya penipuan investasi lah, apa gitu yang nilainya emang gede-gede dan itu memang ada yang nyeplos. Ya mbak coba deh yang di sana aja. Berapa lah angkanya MM-an apa T? Ini 20 juta doang. Malah di awal kasus ini juga pada saat belum ada undang-undang ya aparat cukup shock. Ini anjing loh mbak. I know. Buat lu. Ya betul. Buat gua kan beda cerita gitu. Ya. Gitu. Jadi ya itu cukup mengagetkan gitu. Ya mungkin aku berpikir karena kasusnya kecil. Tapi Komisi 3 cukup bagus sih dan kemarin siang ditindak sama propamnya. Ayo kita coba yuk apa yang bisa kita lakukan. Akhirnya propam yang turun? Kemarin, iya. Kemarin. Jadi I was like okay gitu. Ya udah pasti ada yang salah nih di prosesnya, mungkin kenapa bisa lama. Coba ya kita periksa gitu. Oke, salah Pak. sekarang berarti propam sudah turun untuk menyelidiki apa yang Di mana lamanya? di mana letak kesalahan sampai dibutuhkan 8 tahun nggak jalan-jalan. Ya. Sudah ada laporan dari propam apa yang terjadi sebetulnya sampai Ini baru 8 kemarin tahun. siang. Jadi kalau propam itu kan bukan masuk ke dalam materi kasus, tapi lebih kayak timeline-nya nih. Kenapa sih dari sini ke sini gitu loh. Jadi ya tunggu aja. Oke, baik. Kita mau kasih lihat ini dia saat Melani Subono datang ke Komisi 3 DPR RI. Ini kalimat satirnya, 20 juta aja bisa masuk DPR RI. Ibaratnya ya. Oh iya. Ya. Ibaratnya kalau mau mengecilkan sesuatu yang tidak boleh dikecilkan. Ya, sekarang kan sebetulnya menurut aku mau kasus lo sepeda lo hilang, Ya. mau itu duit 1 triliun, rakyat punya hak untuk diproses. Ya. dilayani dan diproses. Ya. Tapi akhirnya bahwa ini menghasilkan undang-undang pelindungan satwa. Ya. Ya makanya kalau walaupun itu kerja keras teman-teman ya, tapi kan waktu itu mungkin kasus anjing pertama yang bisa masuk laporan khusus Tempo, yang bisa masuk ke orang-orang itu Nina. Dan aku tuh nggak pernah nulis justice for Nina. Aku selalu nulis Nina for justice hashtagnya. Jadi memang di awalnya aku berpikir, you know what, kalau ini tidak menghasilkan hasil, tapi harus ada perubahan yang terjadi Oke, di sini. Kak Melani, kabarnya dari Doni Heriaru sendiri apa kabar? Ada Aku komunikasi? tidak tahu.
Enggak, jadi begitu beliau menolak komunikasi pribadi ya buat aku, oke, kita mau dari 2017 itu mau jalan hukum, ya udah jalan hukum. Tidak ada Karena I tried ya untuk- sampai dengan sekarang sudah lost contact. Enggak, tapi kadang-kadang kita ketemu di kayak kemarin mungkin acara gede hewan tuh IPE. Ya dia ngisi, aku ngisi. Nah itu kalau ketemu gimana? Jujur gue yang minggir sih. Kayak bukan apa-apa, gue takut reaksi gue. Sehingga gue sementara kan sekarang kamera atau apapun ada di mana-mana ya. Gue takutnya gue bereaksi tidak baik. Gue tahu habit kekurangan gue. Gue takutnya malah gue melakukan sesuatu yang akhirnya bikin gue jadi sisi jeleknya gitu loh. Menghindar berarti ya? Ya, mendingan gue ngindar. Orang banyak bilang, "Ah, lo takut." Gue takut reaksi gue. Ya, Takutnya gue tiba-tiba kan yang tahu mulut gue. mungkin buat sebagian orang ya ini hanya binatang tapi tidak seperti itu. Ini nyawa ya, bahkan menganggap adalah sebagai bagian dari keluarga. Ya apalagi gue Ya. pada dasarnya gue nggak bisa punya anak dan segala macam. They're my kids. They are my kids. I wake up dari subuh sampai terpulang. Gue harus pulang dulu abis ini karena ada yang mesti minum obat, ada yang apa gitu. And the fact bahwa pada saat gue rescue Nina, itu dia ditemukan di Tanah Abang, udah kebacok, dalamnya ada tusuk sate. Dan kalimat pertama yang gue bilang ke dia adalah, you know what, di tangan gue lo gak akan pernah sakit lagi. Terus hilangnya kayak gitu kan gue kesel banget ya. Ya. Maksudnya, Paham. Bahwa banyak Melanie Subono lainnya juga yang menganggap ini adalah bagian dari keluarga yang Keluarga, harus ya. diperjuangkan. iya. Terus hasilnya gitu kesel gue. Saya berharap semoga ada hasil yang tentu saja menemukan titik terang dari kasus ini 8 tahun berlalu. Amin. It's not easy, ini tidak mudah bagi Melanie Subono pun juga bagi bukan hanya animal lovers tapi mereka yang mencintai binatang dan juga menganggap sebagai keluarga pun juga termasuk kami di sini. Amin. Melanie Subono, kali ini kita akan berpindah tempat dan juga memberikan pertanyaan dan juga pilihan lainnya dalam Ambiar Dalam dilema. Silakan. Baik, kita punya beberapa pilihan, silakan dijawab dengan cepat pilihan-pilihan ini. Kak Melani, pilih percaya proses hukum meski 8 tahun digantung atau pilih gempur ke DPR tapi dicap manfaati nama besar untuk menggiring kasus? Jalan apa tadi yang pertama? Pilih proses hukum. Proses hukum? Proses hukum meski 8 tahun digantung ya Kak ya. Iya, makanya baru tahun ke-8 KMR-nya. Baru tahun ke-8. Wow. Selanjutnya Kak, pilih hormat sama aparat meski merasa diremehkan atau pilih speak up dan bikin institusi tersinggung? Gue tetap hormat. Tetap hormat. Hormat sama aparat ya Kak. Karena walaupun agama merasa dan orang tua dan segala ngajarin itu. Biar gue nggak jadi kayak mereka. Apalagi ini negara hukum ya Kak. Betul, ini negara hukum. Makanya gue tidak berakasar ngomongnya. Ya udah, gue ikutin. Pilih fokus tenang jaga mental atau pilih all out kejar keadilan tapi energi mental habis-habisan? Tetap kejar keadilan. Tetap all out kejar keadilan ya Kak ya. Walaupun mentalnya walaupun habis-habisan. Oh ya, banyak yang bilang gue gila, lo gila kali ya 8 tahun ya buat seekor anjing gitu ya. I am, but ya udahlah. Their family. Oke, pilih ngurus semua masalah sendiri seperti biasa atau pilih akhirnya membuka ruang dan biarkan orang lain bantu kakak? Bantu kalau ngerepotin sih kata gue. Iya. Kalau bisa gue kerjain sendiri akan gue kerjain sendiri sih. Karena yang ada bantuan tuh kayak mendingan gue bantu orang deh, gitu aja deh daripada dibantu terus berantakan jadinya. Bantuan profesional, tim hukum oke. Tapi kalau cuma bantunya, ini harusnya gini terus besok pada saat gue butuh lo nggak ada, aduh nggak usah deh. Iya juga. Oke, next ya Kak. Pilih tetap jadi Melanie yang lantang dan vokal atau pilih versi dirimu yang pingin hidup tenang tanpa drama? Aku tenang kok. Karena aku lantang berdasarkan data. Kalau udah ada data baru gue lantang. Oke, berbicara mengenai data yang kita terima sampai dengan sekarang, ini ngomongin soal banjir bandang dan juga tanah longsor di 3 provinsi. Sampai dengan sekarang sudah lebih dari 700 orang meninggal dunia. Kami masih turut berduka cita, berbelasungkawa. Kita juga mau kasih lihat yang satu ini, Melanie Subono yang juga turut menggalang dana. Ya. Urgent teman-teman yang mau berbagi bencana Sumatera, Tapanuli, Aceh dan lain-lain bisa ke akun bank yang ada di sini. Kita mau bilang terima kasih Kak Melanie Subono ya karena sudah begitu peduli sekali bersama dengan public figure lainnya. Bahkan salah satunya Ferry Irwandi juga kami ucapkan terima kasih banyak sudah 10 miliar rupiah. Luar biasa ya guys, 10 miliar loh. Wow. So Kamel, nanti pada akhirnya penyerahan bantuan atau donasi ini untuk distribusinya akan seperti apa? Aku. Kalau Rumah Harapan itu enaknya tidak perlu, jadi Rumah Harapan itu tuh
gimana ya, relawan gue itu adalah yang mengatasnamakan fans gue nih. Ada di setiap daerah. Jadi kita tuh jarang perlu kumpulin dana dulu, kirim ke sana, jarang. Mereka sudah ada di titiknya masing-masing. Itu yang bikin Rumah Harapan kadang-kadang lebih cepat dari pemerintah. Karena memang udah ada di situ gitu. Jadi kita dari hari pertama itu fokusnya udah pertama Bama. Kedua kita memang di beberapa gudang-gudang itu punya yang namanya tenda, kita punya perahu, punya segala macam. Itu bisa dilihat di laporan @Rumah Harapan Melani kalau di Instagram itu udah mulai daily kita naikin. Gitu. Sekarang kita lagi fokus ke Aceh dibantu sama Kak Nova Elisa. Dia kan memang ada di Aceh, kita lagi fokus ke perempuan di sana. Untuk yang bantuan berbentuk barang, kloter kedua, kita dikasih free sama salah satu perusahaan ekspedisi, kita akan kirim lagi tanggal 18 besok. Oke, bentuk bantuannya apa yang disalurkan untuk sekarang Ya, apa fokusnya? Beras kan pemerintah ngasih banyak banget tuh kemarin ya katanya. Jadi udah gitu. Sekarang kita lebih ke afternya, jadi kita untuk pakaian baru. Untuk nextnya susu popok. Itu kemarin kita lagi kolek susu dan popok. Keperluan kebersihan dan vitamin. Kita juga menggelontorkan vitamin untuk relawan-relawannya. Karena itu kan orang suka lupa sama relawannya gitu kan. Kepentingan perempuan kayak pembalut, segala macam yang kayak gitu-gitu. Dan pakan. Di sana Makanan banyak. gimana Kak? Hah? Makanan juga? Iya, termasuk untuk hewan. Jadi Iya, masyarakat di sana itu banyak sekali hidup menghasilkan dari hewan, ternak apa segala macam. Kemarin kita beberapa teman-teman peduli hewan juga udah bilang dari sana sapi, bebek apa segala tidak punya makanan. Jadi kemarin kita lagi coba dedak. Cuman dedak itu kemarin banyak yang gagal panen jadi dedak nggak ada. Kita udah mulai ngumpulin untuk next pengiriman itu ada untuk hewannya juga. Karena setelah bencana ini ya kan yang lo mau bertani mau apa kan butuh hewannya. Betul. Hewannya udah hampir nggak ada. Jadi kita lagi nyari angle yang nggak di Sangat beda ya, jadi pakan untuk hewan ternak yang justru ini tidak pernah terpikirkan bagi siapapun justru memberikan bantuan untuk pakan ternak buat ya, mereka dan hidup. aftercare-nya Jadi itu beternak. ya mulai lagi tuh alat kebersihan karena kita sekarang lagi menghajar untuk nyehatin relawannya nih. Relawan juga mulai tumbang nih. Gitu. Jadi, capek soalnya ya. Oke. Kita juga mau kasih lihat yang satu ini ya. Ini ada sebuah Menyindir seseorang. Banyak banget sih ini gue. Yang memberi bantuan dengan cara Sebuah kurang sindiran. baik. Nah, ini ada fotonya nih. Membantu versus menghina dan terkena musibah versus baca caption. Baca caption dan tonton sebelum komen. Jangan cuma baca judul terus komen. Postingan ini termasuk untuk mereka yang mau masuk area bencana lewat Rumah Harapan tapi minta gimmick dan exposure. Oh ya, melempar memang karena tidak bisa mendarat tapi ada cara lain. By the way, mereka yang melempar ini sama dengan kalian-kalian yang suka kirim baju layak tanpa dipilah ke kami. Tidak ada manusia yang merencanakan hidupnya untuk sial atau kena musibah atau duafa sampai tua. So kalau kita ada di ujung seberang kebalikannya, yang masih beruntung gak kena bencana masih bisa makan seadanya dan punya kesempatan memberi. Oke. Masih ada lagi Kak, syukuri dan berilah dengan santun kalau bisa malah angkat derajat dan rasa mereka sebagai manusia yang sedang jatuh. Mungkin itu alasannya Rumah Harapan Melani nggak seterdengar komersil itu. Karena yang lihat aja laporan foto dan lain-lain kami seperti apa. Nggak mau, nggak tega harus publish mereka walaupun secara yayasan audit kami jelas sekali. Anyway, semoga kalian dengar dengan baik isi video di atas bukan cuma baca caption. Di situ kalian akan paham bedanya berbagi dan menghina, menolong dan merendahkan dan lain-lain. Kalau kalian mau engagement tinggi atau mau acting atau terlihat baik padahal antagonis main sinetron aja. Ditujukan untuk siapa, Melani Subono? Siapa itu Kak? Untuk siapa aja? Yang sekarang lagi, Karena ada yang riding the wave hanya untuk kepentingan pribadi juga dan even gue tuliskan itu sama aja kayak kalian yang suka donasi ke Rumah Harapan, even di luar bencana. Ada bencana, itu tuh kayak gini, oh gue bersihin nih isi lemari gue, dikirim ke gue tanpa disortir, nggak pakai dicuci. Ya, kerjaan gue tuh pernah satu garasi cuman harus milah kaos kaki yang sebelah dicuci juga enggak, maksud gue. They are in trouble. Gak perlu menghina, itu menghina loh caranya begitu. Iya kan gitu, jadi sama aja kayak kemarin mungkin ada beberapa teman yang komplain ada cara packing, udah 18 tahun ya gue kerja sosial, ada cara packing yang gimana caranya, emang helikopter itu gak bisa mendarat. Jangan salah, pesawat ya, jangan disalahkan kok lempar dari udara, emang ada tempat-tempat kita gak bisa mendarat. Ya, betul. That's why ada cara packingannya yang bisa dibuat. Ada yang tidak merusak isi gitu loh. Ya kita yang masih bisa beruntung memberi, pikir aja. Sekarang cara mikirnya gampang kok. Kira-kira kalau gue diginiin seneng nggak ya? Itu aja kok gitu. Ya.
Kita bersama-sama untuk menghadapi bencana ekologis ini, banjir bandang dan tanah longsor, Ya. banyak pohon tumbang. Tapi semoga banyak juga orang-orang yang menahan diri untuk tidak mengeluarkan komentar-komentar sumbang. betul. Kita kembali saat lagi tetap di pagi-pagi. Hadir di pagi-pagi ambiar, Mbak Shirley Cebin. Mbak Shirley, kami turut prihatin atas apa yang terjadi. Terima kasih. Dan kami juga mengucapkan terima kasih Terima banyak kasih sudah sudah hadir di menyempatkan pagi-pagi waktu ambiar di untuk sini. Terima berbagi kasih banyak ceritanya untuk sudah menjadi mengundang. pengingat bagi siapapun yang sedang menyaksikan. Berapa tahun menjadi korban KDRT? 24 tahun. 24 tahun. 24 tahun. Dan itu nggak speak up, Cece. Nggak selama ini saya tutupi semuanya. Kenapa Cece tutupi? Karena saya malu menjaga nama baik keluarga. Dan kan katanya kalau aib keluarga itu harus ditutupi. Kita sebagai istri harus menjaga kehormatan keluarga. Harus menjaga kehormatan suami dan anak-anak, menjaga nama baik. Jadi saya tutupi semua sendiri. Jadi selama ini saya terlihat sebagai seorang istri yang bahagia, baik-baik saja, dicintai oleh suami. Tidak ada yang tahu, bahkan mama papa saya sendiri, kakak saya, teman-teman saya, nggak ada yang tahu hanya saya dan anak-anak saya. Ada berapa anak? 2. 2. Pertama kali mendapatkan kekerasan dari mantan suami ini ketika anak masih usia 4 bulan. Ya, betul. 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 Alasan yang biasa dipakai suami untuk melakukan kekerasan secara fisik itu biasanya apa, Mbak Shirley? Kejadian pertama kekerasan yang terjadi itu waktu itu anak saya yang pertama masih usia 4 bulan. Waktu itu belum ada handphone ya, adanya handycam. Waktu itu saya ingin merekam momen anak saya lagi lucu-lucunya ya. Saya ambil handycam, saya buka, ternyata di situ saya menemukan foto mantan suami saya itu dengan seorang perempuan sedang berpelukan di Bali. Baik, ini kan 20 tahun, lebih dari 20 tahun menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga secara fisik. Ya artinya kalau 24 tahun alasannya itu bisa beragam ya. Ya. Bukan hanya mungkin dugaan perselingkuhan, tapi masalah sepele aja bisa membuat mantan suami melakukan kekerasan. Main tangan. Sebetulnya tidak ada alasan apa ya, kalau dia lagi mau marah ya dia cari-cari alasan. Keset miring pun bisa dijadikan alasan untuk dia mukul saya. Oke, kekerasannya tuh apa saja? Kita sudah, sebetulnya ini menjadi viral di media sosial sih. Beberapa di antaranya kita sudah lihat ya, ada rekaman yang memang sudah menjadi viral juga. Ini di antaranya ya, akibat yang dilakukan oleh sang mantan suami. Tapi kalau boleh diceritain apa saja perlakuan yang dilakukan oleh sang mantan suami, misalnya? Akan saya ceritakan beberapa yang paling parah ya. Yang paling tidak pernah saya lupakan itu yang pertama kali, waktu anak saya umur 4 bulan itu. Jadi waktu itu setelah dia pulang malamnya saya tanyakan, ini foto apa? Saya tanya baik-baik dengan nada yang tidak marah dan tidak tinggi juga. Saya tanya baik-baik, ini foto apa? Foto kamu dengan siapa? Dia nggak pakai jawab, langsung kepala saya dihantam di bagian sini sampai pembuluh berdarah di mata saya ini pecah. Kenapa kok Cece langsung dipukul gitu? Maksudnya, Ya karena saya berani bertanya. iya enggak Cece setelah dipukul itu Cece kenapa kamu mukul aku gitu? Makanya dipukul. Gak sempat nanya, karena waktu saya gendong anak saya yang masih bayi, saya tidak berani gerak, dia terus pukul sambil mulutnya mencaci maki. Dia bilang, kamu beraninya nanya begitu, saya ini sudah kerja setengah mati, kamu curiga macam-macam perempuan. Dan dia terus mencaci perempuan, sial lah apa bla bla bla, kebun binatang keluar semua. Oke, kekerasan fisiknya beragam ya, dipukul, ditampar, apalagi? Yang paling saya ingat kedua itu, kepala saya itu dijedotin di wastafel, ada lemari ya biasanya ya, lemari obat, untuk naruh obat itu kan ada pegangan besinya kotak. Itu kepala saya kena pegangan besinya di sini. Ini jahit 7 jahitan, masih ada bekasnya sampai sekarang. Baik, rumah sakit sudah berapa kali karena kekerasan fisik yang dilakukan oleh mantan suami? Bingung. Hanya 1 kali kalau ke Baik. rumah sakit. Sobat Ambiar, tapi menjadi korban kekerasan fisik justru Mbak Shirley ini mendapat ancaman dari sang mantan suami. Diancam ditodongkan pistol, Ya. itu maaf, itu pistol betulan airsoft gun atau Peluru tajam. peluru tajam? Gimana caranya suami memiliki izin kepemilikan senjata api? Dia ceritanya kepada saya, dia dapat dari Polda. Dapat dari Polda, yang bagaimana dia bisa mendapatkan akses tersebut?
Kurang tahu, tapi setahu saya dia memang banyak berteman dengan. Karena kalaupun misalnya dia tidak memiliki izin, itu adalah pidana berat. Mengenai itu saya kurang tahu, karena dia tidak pernah menceritakan apa-apa. Saya juga tidak berani bertanya. Kalau saya bertanya terlalu banyak, biasanya Dipukul. ya. Intinya suami punya pistol aja gitu ya, Cek. Ya. Kan ceritanya man has power. The power is money. Ya, tapi ini adalah negara hukum. Itulah senjata kenapa api juga tanpa kenapa izin. kan orang sering bertanya, kok anaknya nggak bantuin sih, anak lakinya kok diam aja. Karena saya larang anak saya untuk bantu saya. Saya kalau anak saya berani bantu saya, papanya semakin kalap, ngambil pisau, ngambil parang, ngambil pistol. Ini kita punya sebuah tayangan, tapi just maaf, sebelum kita ke tayangan ini, saya mau nanya, ini terkait soal anak. Karena ini penting sekali, apalagi kalau KDRT dilakukan di depan anak. Iya. Ini tuh imbasnya tuh luar biasa, ini bisa merusak mental anak-anak. Kekerasan yang berulang 24 tahun dilakukan di depan anak. Anak-anak tuh gimana saat itu menyaksikan? Waktu masih kecil, anak saya ketakutan, nangis. Biasanya waktu anak saya masih kan dua anak saya, yang cecenya kan yang perempuan lebih besar. Biasanya kalau papa sudah marah, langsung saya bawa adikmu ke kamar, cepat kunci kamar. Lalu yang cecenya langsung tarik adiknya ke kamar, saya suruh kunci. Tapi sudah agak besar-besar gini, mereka kayak selalu berusaha menolong saya. Mereka selalu berada di sekitar saya, biar papanya nggak terlalu parah. Yang laki biasanya berusaha kayak menghalangi, yang cewek berusaha menghalangi juga. Ya, biasanya kan papa itu lebih dekat sama anak perempuan dan lebih sayang. Si cecenya, wah jangan kayak gitu, ngedengerin nggak? Itu yang terakhir ada di video, itu anak perempuan saya berusaha melindungi saya supaya nggak dipukul terus sama papanya, tapi sama papanya juga dipukul. Tapi Cece tuh hebat ya, bisa bertahan 24 ya. Tapi sekarang udah nggak bersama kan, Ce? Iya, sudah berpisah ya. Sudah cerai. Sudah. Sudah cerai ya. Puji Tuhan. Statusnya sudah tersangka kan, mantan suami? Jadi waktu itu setelah saya laporkan tanggal 8 Agustus 2024, dia tidak langsung ditahan. Bahkan dia sempat wirawiri konfirmasi buat jumpa pers segala macam, karena mantan suami saya ini seorang pengacara dan dia cukup handal di bidang ini. Jadi dia tahu caranya memainkan hukum. Dia tahu untuk supaya dia terbebas, dia harus membuat laporan itu berimbang. Jadi dilaporkan saya balik juga. Laporkan balik atas dugaan? Dia bilang saya juga mukul dia. Apa? KDRT juga? Ya, dia bilang saya dan anak-anak. Oke, kita mau lihat. Ini dia mantan suami melaporkan Shirley, melaporkan balik. Ya. Dugaannya KDRT juga, menurut Mbak Shirley. Itu suami Cece, Mantan suami. mantan suami. Tanggapannya seperti apa Mbak Shirley atas apa yang disampaikan mantan suami? Jelas-jelas bukti itu video, ada durasinya 26 menit. Ada di saya dan waktu sudah saya serahkan ke Polrestabes untuk uji keasliannya. Sama sekali tidak ada, bahkan saya jangankan membalas secara fisik, saya membalas secara verbal pun tidak. Oke, pelaporan di bulan Agustus, statusnya sudah tersangka? Waktu itu sampai akhir Agustus belum ada tanda-tanda status tersangka. Lalu puji Tuhan saya dibantu oleh seorang teman namanya Dr. Irma Jun. Dia yang mengenalkan saya ke Uya Kuya. Lalu saya diwawancara di podcast Uya Kuya. Dan sepulang dari syuting Uya Kuya malam itu saya mendapat telepon dari asistennya Uya Kuya bahwa ajudan Kapolri minta rekaman full video KDRT. Sepulang dari Jakarta sampai Surabaya saya kirim langsung. Malam jam 1 tuh dia langsung ditahan. Sudah ditahan sekarang? Waktu itu ditahan. Waktu itu, kalau sekarang? Ya. Sekarang sudah bebas. Sudah? Sudah bebas. Oh, sekarang udah bebas, berapa Sudah tahun bebas. ditahannya, Ce? Jadi ceritanya gini, waktu itu kan dia ditahan tanggal 3 September. Dan saya dengar-dengar dari seorang bekas pegawainya dia, waktu dia ditahan tuh dia keluar dari kamar tuh bersama 2 kalau nggak 3 cewek dari kamar. Dia ditahannya kan pisah rumah dengan saya, dia di Sidoarjo. Oke. Tapi kok bisa sudah bebas ya? Nah, jadi kan dia laporkan saya balik. Aha. Hari ke-39 dia ditahan, kan biasanya kalau sudah 40 hari dari Polrestabes dia dipindah ke Kejaksaan. Ya. Jadi hari ke-39 saya dipanggil ke Polrestabes. Aha. Saya datang bersama pengacara saya Pak Soleh, Ya. yang waktu itu membantu saya secara gratis. Sampai di sana penyidiknya menyodori saya berkas laporan setebal ini. Dia bilang ini laporan Pak Moses sudah jalan.
kalau tidak terjadi perdamaian hari ini, ibu tidak pulang. Oke, baik. Tanda tangan. Ibu masuk sel katanya. Saat itu Mbak Sally tanda tangan. Waktu itu saya ngomong dengan Pak Soleh, gak apa-apa Pak, masuk sama-sama, saya nggak takut. Terus Pak Soleh bilang saya, Bu, nanti kalau ibu masuk, sulit untuk keluar. Saya ngeluarkan ibu itu sulit dan bisa habis uang banyak, dia bilang. Terus anak-anak dengan siapa? Enggak. Kalau ibu masuk, bapaknya masuk, anak-anak siapa yang jaga? Enggak sih. Kayak lagi Akhirnya? nonton film. Hari itu waktu karena saya dibantu dengan Pak Soleh, dengan luar biasa, ya akhirnya saya pasrah, saya nurut aja dengan Pak Soleh. Ya terserah Bapak aja yang terbaik bagaimana. Akhirnya hari itu juga kita sama-sama cabut laporan. Wow. Tapi pemirsa yang nonton pagi-pagi Ambiar dari awal ya. Sampai speechless. Ya lo aku, aku kaget. Sekarang ada alasan ya Ustadz memuliakan istri. Ya, berkomentar lah. Coba kalau istrinya Dewi Persik kamu apain? Komentar memang. Aku pernah di KDRT ya, aku KDRT balik lah. Ya, tapi ditelaporin lo kalau KDRT balik Ya nggak nanti. apa-apa, tapi kan gue juga ikut mukul. Oke, Mbak Sally. Enggak gua mah. Ya. Puas ya? Puas. Kami di sini speechless apapun itu ya. Betul-betul kita tidak tahu harus berkomentar apa, tapi terima kasih banyak sudah speak up. Semoga ini bisa membantu lainnya korban KDRT untuk bisa juga turut speak up. Kita kembali saat lagi. Tetap di pagi-pagi Ambiar. Terima kasih banyak semua Terima kasih bintang tamu untuk kita. bintang tamu hari Terima ini. kasih. Bulan, makasih. Jadikan pelajaran sayang. Ustaz Riza, terima kasih. Ibu Bulan, terima Tete, kasih. terima Melani terima kasih ya, semoga segera mendapatkan keadilan. Mbak Sally terima kasih banyak korban Strategi KDRT ya. ya. Kita sama-sama sekali lagi kita anti dengan yang namanya KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Tirulah Ustadz Riza, KDRT. Bukan kekerasan dalam rumah tangga, tapi kerasan di rumah tangga. Kita akan kembali lagi Kekerasan di besok rumah aja. tangga. Pagi-pagi Ambiar. Yeah.